Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Train to Busan. Film ini telah rilis pada tanggal 13 Mei tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang Seo-woo dan putrinya yang berulang tahun pergi ke Busan dengan kereta untuk menemui istrinya. Namun perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk karena mereka diserang oleh para zombie. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe aja dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar dapat terus notifikasi video terbaru dari Halo Channel. Film ini dimulai dengan memperlihatkan pintu masuk tol yang telah diblokade akibat terjadinya sebuah kebocoran wabah biologis dari sebuah pabrik di daerah Jinyang. Para petugas berkata bahwa itu hanya kebocoran kecil, jadi masyarakat sipil tidak perlu takut. Daerah yang terkena wabah biologis telah dikarantina oleh pemerintah dan Menteri Kesehatan agar wabah tersebut tidak menyebar kemana-mana. Setiap kendaraannya lewat akan disemprot dengan cairan khusus. Tak lama setelah itu terdapat mobil pick-up yang masuk ke daerah Jinyang dan secara tidak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas. Sopir itu pun turun untuk mengecek hewan yang ditabrak. Tahu kalau rusa itu sudah tewas, pada akhirnya sopir itu langsung pergi dari sana. Tak lama sopir itu pergi, tiba-tiba rusa tersebut bangun dan mata yang sudah berubah menjadi putih. Sedikit informasi bahwa rusa itu sudah berubah menjadi zombie akibat kebocoran wabah. Kemudian scene berganti pada seorang pekerja kantoran bernama Seo-woo. Seo-woo adalah seorang pria pekerja keras dan memiliki sifat egois. Sifat egois tersebut membuat sang istri muak dan lebih memilih untuk pisah rumah dengan Seo-woo. Kini Seo-woo tinggal bersama ibunya dan anaknya yang bernama Soo-an. Dirinya selalu saja sibuk dengan pekerjaan sehingga hal tersebut membuat cara menghabiskan waktu bersama dengan anaknya. Hubungan Seo-woo dengan anaknya sendiri bisa dibilang tidak dekat. Kemudian Soo-an meminta Seo-woo untuk mengantar ke rumah ibunya di Busan karena besok bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Dirinya sangat-sangat ingin merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan ayah dan ibunya. Keesokan harinya mereka berdua pun pergi ke Busan dengan menggunakan kereta KTX 101 di stasiun Seoul. Di saat mereka semua sudah berada di kereta, tiba-tiba saja seorang wanita dengan gelagat aneh masuk pada kereta tersebut dan langsung bersembunyi di salah satu kamar mandi. Orang ini telah terinfeksi dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Pasti banyak pertanyaan dari kalian kenapa virus bisa menyebar di daerah Seoul padahal wilayah Jinyang sudah dikarantina lebih awal. Jawabannya adalah dari rusa yang ada di awal cerita tadi. Rusa itulah yang telah menyebarkan virus tersebut ke berbagai daerah dengan cara menggigit para warga. Oke, balik lagi ke ceritanya. Saat Soo-an sedang duduk santai, dia melihat salah satu karyawan stasiun kereta telah diserang dengan cara yang aneh. Ia pun ingin mengetahui pada Seo-woo, tapi saat itu Seo-woo sedang tertidur. Karena Soo-an ingin ke kamar mandi, ia pun segera pergi ke toilet tanpa memberitahu ayahnya. Saat Soo-an ingin ke toilet, petugas kereta api menemukan penemuan gelap seorang tunawisma yang sedang bersembunyi di toilet. Tunawisma ini kita sebut saja sebagai Tono. Tono terus bergumam bahwa semua orang akan segera mati. Karena toilet itu dijadikan tempat bersembunyi oleh Tono, Soo-an pun pergi mencari toilet yang lain. Saat dia menemukan toilet yang lain, lagi-lagi toilet itu dijaga oleh pria bernama Song-woo yang sedang menunggu istrinya bernama Seong-kyu. Pada akhirnya Soo-an mencari toilet yang terletak lumayan jauh dari tempat duduknya. Sementara itu Seo-woo tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa Soo-an tidak ada di sampingnya. Tak lama setelah itu, Seo-woo ditelepon oleh salah satu karyawan yang berkata bahwa terjadi penyerangan yang aneh di sekitar Seoul. Terlihat di TV menyiarkan bahwa terdapat penyerangan besar-besaran yang membuat semua warga panik. Di lain sisi, wanita yang sudah terinfeksi mulai berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di kereta. Semua orang panik dan berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Saat itu, Seo-woo sedang mencari putrinya di setiap toilet. Lalu ia melihat dengan matanya sendiri bahwa para zombie menyerang manusia yang ada di depannya. Soo-an yang ternyata ada di belakang ayahnya langsung memanggil untuk segera pergi dari gerbong ini. Setelah mereka berhasil ke gerbong yang aman, terjadi sedikit cekcok antara Sang-woo dengan Seong-woo. Karena sebelumnya Seong-woo dengan sengaja menutup pintu gerbong di saat Sang-woo dan Seng-kyung ingin masuk ke dalam gerbong yang aman. Hal itu dilakukan oleh Seong-woo karena dirinya diprovokasi oleh penumpang lain.
Setelah kejadian mengerikan itu, semua orang yang ada di gerbong kebingungan dan makhluk apa yang mereka hadapi. Tak lama setelah itu, Sheng Wu mendapat telepon dari ibunya yang ternyata ibunya telah terinfeksi dan akan berubah menjadi zombie. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka tidak akan berhenti di stasiun Conan karena situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi salah satu penumpang bernama Yonsu tetap bersikeras untuk berhenti di stasiun Conan. Seluruh media kini menyoroti pandemi zombie yang telah menyebar ke seluruh wilayah Korea Selatan. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daejeon karena mereka semua akan diamankan oleh pihak militer yang berjaga di sana. Tak lama setelah itu, Si Wu menelpon temannya yang bernama Letnan Min untuk menanyakan apakah stasiun Daejeon masih aman. Letnan menjawab bahwa setelah sampai di sana mereka akan dikarantina. Karena Si Wu ini membawa Suan, ia pun meminta tolong kepadanya untuk mengamankan mereka berdua dan menjanjikan imbalan kepadanya. Letnan Min menerima tawaran tersebut dan menyuruh Si Wu untuk menunggu di bagian timur stasiun. Setelah sampai di stasiun, Huncu, ia merupakan kepala perusahaan Stalin Express, menemukan masinis dan memberitahu bahwa kota Daejeon telah dikarantina. Huncu pun meminta mereka untuk pergi ke Busan karena runtuhnya belum ditutup. Tetapi masinis ingin menyelamatkan orang-orang yang masih ada di stasiun terlebih dahulu. Di sisi lain, telah penumpang turun dari kereta, mereka pun segera masuk ke dalam stasiun untuk segera diamankan. Tetapi mereka melihat seluruh tentara yang berjaga telah berubah menjadi zombie. Keadaan pun menjadi tambah parah dan kacau balau. Putrinya hampir saja tergigit zombie, untung saja di sana Sang Hwa berhasil menyelamatkannya. Seng Kyung membawa Suan kembali ke kereta, sedangkan Chang Hwa dan Seng Wu berpisah dari yang lainnya karena mereka berusaha menutup pintu agar zombie tidak mengikuti mereka. Namun hal tersebut tidak berhasil karena pintu kacanya tiba-tiba pecah. Kini tersisa Si Wu, Sang Hwa, dan Hyung Gu yang berusaha untuk masuk ke dalam kereta yang berjalan. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil masuk ke gerbong nomor 9. Mereka bertiga pun mencoba untuk menghubungi orang terdekat mereka. Yonggu mencoba untuk menelpon pacar yang bernama Jin Hye. Ternyata ia berada di gerbong 15 bersama dengan penumpang lainnya. Si Wu kemudian mencoba menghubungi Seng Kyung untuk mencari tahu posisinya. Ternyata Seng Kyung berada di dalam gerbong 13 yang berisi banyak zombie bersama dengan Suan, Nenek Igil, dan Tono. Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga berencana untuk menerobos 3 gerbong pada penuh zombie untuk menyelamatkan mereka yang berada di gerbong 13. Dengan bersusah payah, pada akhirnya mereka berhasil sampai pada gerbong 13. Di sini mereka berencana agar melewati 1 gerbong lagi untuk sampai ke gerbong 15, di mana tempat tersebut merupakan tempat para penumpang yang masih selamat. Lalu Yonggu memberitahu Jin Hye bahwa dirinya dan orang yang lainnya akan pergi ke gerbong 15. Jin Hye pun senang dan segera memberitahu semua penumpang yang ada di gerbong 15. Lalu salah satu penumpang bernama Yonsu menolak untuk memasukkan para penumpang dari gerbong lain karena ia berpikir mungkin saja mereka sudah terinfeksi oleh virus zombie. Para penumpang pun mendukung perkataan dari Yonsu. Sementara itu mereka semua dari gerbong 13 berusaha melewati gerbong yang penuh dengan zombie. Si Wu pun mulai menyadari bahwa zombie tidak dapat melihat mangsa di dalam kegelapan. Mereka hanya menggunakan indera pendengaran. Si Wu memancing mereka untuk menjauh dengan melemparkan sebuah tas. Tetapi sialnya Tono secara tidak sengaja menginjak kaleng sehingga para zombie menyadari keberadaan mereka semua. Ketika sudah sampai di gerbong 14, ternyata pintu menuju gerbong 15 dengan sengaja dikunci oleh Yonsuk dan para penumpang lainnya agar mereka tidak bisa masuk. Di sini orang-orang berada di gerbong 15 dengan tega dan sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Akibat dari ulah penumpang di gerbong 15, Yongsu bersusah payah untuk memecahkan pintu kaca yang menghalanginya. Sedangkan Changwo dan Sewo berusaha untuk menahan para zombie agar mereka tidak masuk. Singkat cerita saja, mereka akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam gerbong 15. Walaupun harus kehilangan 2 orang, yaitu si nenek bernama Inggil dan si pemberani bernama Sangwa. Di detik-detik akhir hayatnya, Sangwa dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk menghalau para zombie agar tidak menyerang mereka. Seng Kyung yang melihat pengorbanan suaminya hanya bisa menangis. Ketika mereka sudah berhasil masuk ke dalam gerbong 15, Si Wu tidak segan-segan memukul Gyeongsu karena dirinya tahu orang inilah yang telah menghasut para penumpang. Para penumpang di gerbong 15 meminta mereka untuk pergi ke gerbang depan karena penumpang lain takut jika mereka terinfeksi. Setelah mereka pergi ke gerbang depan, para penumpang di gerbong 15 selalu mengikat pintu dengan menggunakan kain, yang tujuannya agar Si Wu dan yang lainnya tidak bisa membuka pintu.
Ketika para penumpang sibuk untuk mengikat pintu dengan menggunakan kain, tanpa mereka sadari nenek jonggil membuka pintu gerbang yang di dalamnya penuh dengan zombie. Seketika para zombie langsung menghabiskan para penumpang lainnya. Kini hanya tersisa Yeon-soo dan salah seorang kondektor yang berdiam di kamar mandi. Alasan nenek jonggil membuka pintu gerbang berisi zombie karena dirinya merasa bersalah karena tidak bisa melindungi kakaknya sendiri, yaitu Inggil. Selain itu, nenek jonggil juga merasa geram dengan orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan yang mengakibatkan kakaknya mati. Itulah alasan kenapa nenek jonggil dengan sengaja membuka pintu yang terhubung dengan banyak zombie. Sementara itu, mereka yang berada di gerbang depan hanya bisa menyaksikan karma yang menimpa para penumpang di gerbang 15. Kemudian Si-woo menerima telepon dari karyawan yang bernama Kim. Kim memberi informasi bahwa semua kejadian yang menimpa seluruh kota Seoul terjadi akibat proyek yang dijalankan Si-woo, yaitu YT Biotech yang mengalami kebocoran. Kim dan Si-woo pun merasa bersalah karena proyek mereka yang telah menimbulkan kekacauan dan kematian banyak orang. Tak lama setelah itu, kereta yang mereka tumpangi terhambat di stasiun Daegu. Masinis pun memberi pengumuman untuk segera keluar dari kereta dan pergi menggunakan kereta baru. Mereka pun segera keluar menuju jalur kiri. Di saat mereka mencari kereta lain, tiba-tiba terjadi kecelakaan kereta yang membuat Junggu dan Jin-hae terpisah dengan yang lainnya. Kemudian Junggu dan Jin-hae mencoba mencari jalan lain untuk mencari Si-woo dan yang lainnya. Tiba-tiba saja Yeon-soo datang dan langsung mendorong Jin-hae ke arah zombie, sehingga hal tersebut membuat Jin-hae menjadi terinfeksi. Junggu pun kaget dan mencoba menolong Jin-hae, namun semua sudah terlambat. Jin-hae telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Yonggu. Setelah Yonggu mencari Jin-hae dan Yonggu, ia pun segera menuju ke kereta baru. Saat ia hampir sampai ke kereta, tiba-tiba saja ia terjatuh dan zombie mulai berdatangan ke arahnya. Masinis kereta yang mengetahui dalam bahaya mencoba untuk membantunya. Tetapi lagi-lagi Yeon-soo dengan sengaja mengorbankan masinis agar dirinya bisa selamat dari kejaran zombie. Sementara itu, Si-woo, Su-an, Song-kyung, dan Tono hampir tertimpa kereta yang penuh dengan zombie. Lalu Si-woo melihat sebuah celah kecil yang bisa mereka lalui untuk pergi dari kereta yang hampir jatuh. Tetapi para zombie yang kelaparan berhasil memecahkan kaca kereta. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan, si tunawisma rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Menyadari bahwa para zombie akan mengejar mereka, akhirnya mereka berusaha keras untuk sampai ke kereta. Singkat cerita saja, mereka akhirnya berhasil naik ke kereta. Tetapi di dalam kereta ternyata Yeon-soo sudah berubah menjadi setengah zombie, karena tadi dirinya terkena gigitan. Si-woo mulai bertarung dengannya, tetapi di dalam pertarungan itu Si-woo tidak sengaja terkena gigitannya, yang menyebabkan dirinya terinfeksi. Sebelum berubah menjadi zombie, dirinya lalu memberitahu Sung-kyung tentang tuas rem dan menyuruh untuk menarik tuas itu ketika nantinya mereka sudah sampai di kota Busan. Su-an yang melihat ayahnya telah terinfeksi menjadi sangat bersedih dan meminta ayahnya untuk tetap berada di sisinya. Namun demi menyelamatkan putrinya, Seung-woo pun mengucapkan kata-kata perpisahan dan langsung menjatuhkan diri dari kereta. Kini hanya tersisa berdua, yaitu Song-kyung dan Su-an yang akan melanjutkan perjalanan ke Busan. Mereka berhenti di stasiun terowongan yang gelap dan berjalan menuju wilayah perbatasan Busan. Di perbatasan terdapat beberapa tentara yang sedang menjaga agar zombie tidak bisa masuk. Awalnya para tentara mengira bahwa mereka adalah zombie. Untung saja Su-an bernyanyi menghormati pengorbanan ayahnya dan orang-orang yang telah menyelamatkan mereka berdua. Akhirnya para tentara menyadari bahwa mereka adalah manusia dan langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Dan cerita pun selesai. Oke guys, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau review